Perkenalkan, nama saya Aura Citra Raima dengan NIM 2523240106. Saya dari tadi. Saya berasal dari kelas 1D, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemaknaan sila Pancasila, lambang, dan simbol negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan memerlukan suatu dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pancasila yang terdiri dari 5 sila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai way of life atau pandangan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna filosofis yang mendalam dan saling berkaitan satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Lambang dan simbol negara Indonesia, khususnya Garuda Pancasila, merupakan representasi visual dari nilai-nilai Pancasila yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 asas yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi fundamental. Pertama, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Lambang Pancasila. Pancasila memiliki lambang burung Garuda dengan sayap yang mengembang dan kepala menoleh ke arah kanan. Ada arti penting di balik lambang ini. Apa tuh? Burung Garuda adalah raja dari segala burung yang melambangkan kekuatan. Lalu, sayap yang mengembang melambangkan gerak dinamis dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan, kepala yang menoleh ke arah kanan menunjukkan negara Indonesia sebagai negara yang benar, karena kanan dianggap sebagai lambang jalan yang benar. Lalu, tulisan Bhinneka Tunggal Ika di cengkraman kaki burung Garuda berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama. Namun pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, warna emas. Warna emas menjadi warna pokok dari burung Garuda karena melambangkan keagungan. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi martabat yang bersifat luhur dan agung. Selain warna emas, ada juga warna lain pada burung Garuda yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Warna-warna tersebut terdiri dari warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai, warna putih pada bagian kiri atas dan kanan bawah perisai, warna hitam di bagian tengah perisai yang berbentuk jantung, serta warna alam untuk seluruh gambar lambang. Selanjutnya, jumlah bulu yang ada di sayap, ekor, dan leher burung Garuda melambangkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian sayap kanan dan kiri, ada 17 helai bulu yang menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Di bagian ekor terdapat 8 helai bulu yang menunjukkan bulan kemerdekaan Indonesia. Pada bagian bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor, ada 19 helai bulu, serta bagian leher berjumlah 45. Jumlah bulu tersebut menunjukkan angka 1945, tahun kemerdekaan Indonesia. Apabila digabungkan, angka-angka di atas menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 yang mempunyai makna historis bagi kita, di mana untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia harus selalu menghargai waktu dan mengingat sejarah. Perisai melambangkan perlindungan dan perjuangan, sebab perisai sering digunakan di medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ada garis melintang di dalam perisai burung Garuda yang membagi perisainya menjadi 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Garis tersebut menggambarkan garis katulistiwa yang membelah kepulauan Indonesia. Ruang perisai atas dan bawah ini dibagi lagi ke dalam 5 bagian, yang di dalamnya melambangkan ke-5 sila dari Pancasila.
Pemaknaan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Sila ini mengajarkan nilai-nilai religius yang menjadi landasan moral dan spiritual bangsa Indonesia. Penerapan sila pertama dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dari pengakuan terhadap 6 agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara memberikan jaminan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, sila ini juga mengajarkan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sila ini mengajarkan nilai-nilai humanisme yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, persamaan derajat, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pemaknaan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan melalui sikap tidak diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, sila ini juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sila ini mengajarkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau daerah. Penerapan sila ketiga dapat dilihat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi moto bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan, bangsa Indonesia tetap satu dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang berlandaskan pada hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam praktik kehidupan, sila ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang demokratis dengan adanya lembaga-lembaga negara yang dipilih oleh rakyat. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, sila ini mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Keadilan sosial yang dimaksud adalah terciptanya kondisi di mana seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan berkeadilan. Penerapan sila kelima dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dari berbagai program pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, seperti program pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Arti lambang sila ke-1. Lambang ini berbentuk bintang yang menggambarkan cahaya yang berasal dari Tuhan dan diberikan kepada setiap manusia. Warna hitam pada bagian bintang menggambarkan warna alam yang memiliki Tuhan, sumber dari segala sesuatu yang telah ada sebelum adanya dunia ini, bukan hasil ciptaan manusia. Arti lambang sila kedua, yang berbentuk rantai yang terdiri dari mata rantai persegi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan satu sama lain hingga membentuk sebuah lingkaran. Keterkaitan ini menandakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Arti lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga berbentuk pohon beringin, sebuah pohon besar yang bisa digunakan berteduh oleh banyak orang. Hal ini dikorelasikan dengan negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pohon beringin juga memiliki batang atau sulur dan akar yang menjalar ke segala arah yang menggambarkan keragaman suku bangsa yang menyatu. Arti lambang sila keempat, yang berbentuk kepala banteng. Banteng merupakan hewan yang sering berkumpul, sehingga lambang ini berarti rakyat Indonesia senang berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu, seperti musyawarah, berdiskusi, demi mencapai keputusan yang baik. Arti lambang sila kelima. Lambang sila yang terakhir berbentuk padi dan kapas, yang menjadi simbol pangan dan sandang. Lambang ini mempresentasikan syarat utama suatu negara, yaitu adil dan mampu mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita lebih mencintai tanah air kita. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.